Bayi ini bisa mengendalikan ikan. Hal itu tentu saja membuat ayahnya heran. Putra kecilnya itu seharusnya belum bisa berbicara dengan binatang, tapi sekarang dia melakukannya. Tentu saja karena dia adalah Pangeran Atlantis, atau anak dari Raja Atlantis yang disebut dengan Aquaman. Aquaman, sang penguasa lautan Atlantik, adalah seorang manusia ikan terkuat di sana. Dia sering menghentikan kejahatan, bahkan menghancurkan kapal-kapal perompak yang melintasi wilayahnya. Apalagi para bajak laut seperti ini. Tubuhnya yang besar membuat dia sangat mudah mengalahkan mereka, bahkan tanpa menggunakan tongkat Trisula Sakti miliknya. Terlebih lagi Aquaman akan sangat kuat jika dia bersentuhan dengan air, jadi mustahil mengalahkannya di lautan. Tapi itu dulu, sekarang Aquaman sudah memiliki keluarga. Dia sudah menikah dengan wanita cantik di kerajaannya yang bernama Mira, dan sekarang mereka sudah memiliki anak bernama Arthur Junior, yang kelak suatu hari nanti dialah yang akan mewariskan kerajaan Atlantis. Aquaman sering melakukan pekerjaan rumah karena istrinya selalu berada di Atlantis. Dulu Raja Atlantis bukanlah Aquaman, tapi adiknya yang bernama Orm. Namun karena Orm sangat jahat, Aquaman pun mengalahkannya dan memenjarakannya, sehingga Aquaman lah yang menjadi raja saat ini dan memimpin semua kerajaan di lautan Atlantik. Tapi bukannya menjadi raja yang benar, Aquaman malah sering tidur saat rapat. Hal ini membuat para dewan ingin memberhentikan Aquaman menjadi raja karena dia terlalu memikirkan keluarganya dan juga daratan. Sementara di kerajaan Atlantis dia jarang hadir. Padahal sekarang Atlantis sedang dilanda oleh wabah penyakit karena pencemaran yang dilakukan oleh manusia di daratan. Dan terkadang Aquaman juga harus menghentikan beberapa pertarungan ilegal yang akan mengadu domba kerajaannya. Hingga terkadang dia pulang ke rumah terlalu malam, dan saat pulang dia juga harus berhati-hati agar tidak membangunkan anaknya. Namun tentu saja dia melakukannya. Di daratan ternyata Aquaman juga sering bermain dengan ayahnya atau kakeknya Junior, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di Atlantis. Dua orang ilmuwan sedang dikejar oleh retakan es. Mereka berlari menuju kendaraan yang terparkir di depan sana, tapi terlambat mereka langsung terperosok ke dalam. Satu orang temannya mengalami cedera. Dr. Sin menghidupkan sebuah obor untuk melihat keadaan di sekitar sini. Ternyata mereka terjatuh cukup tinggi dan tidak akan mungkin untuk kembali ke atas. Apalagi kendaraan mereka pun terjatuh dan membuat sebuah retakan tambahan. Retakan itu mulai merambat ke ujung yang lain, yang di sana ada sebuah kristal yang sangat tebal, dan ternyata retakan itu mengganggu sebuah makhluk yang sangat besar. Dr. Sin menyuruh temannya untuk segera berdiri agar mereka bisa kabur. Tapi monster itu pun mulai keluar dari sana dan mengincar dua orang ilmuwan ini. Entah makhluk apa itu, dia berdiri dan juga berjalan seperti ular. Dr. Sin pun langsung meminta sinyal bantuan yang dikirimkan kepada seseorang bernama David Kane. Monster ular itu tiba-tiba membuka mulutnya yang seperti sebuah tentakel dan langsung melahap temannya Dr. Sin. Cengkeramannya sangat kuat sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa, yang akhirnya membuat monster itu langsung menariknya kembali ke tempat asal monster itu, yang terlihat seperti gua yang sangat dalam. Beberapa jam berlalu, bantuan pun datang. Mereka langsung masuk dan melihat sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan es itu ternyata mengurung beberapa makhluk di dalamnya yang terlihat seperti membeku. Mereka juga menemukan laut di dalam sana dan langsung menyelaminya. Di sana banyak sekali bangunan yang sangat besar, bahkan orang-orang yang membeku. Dan saat mereka mulai masuk lebih jauh, monster tentakel itu langsung melahap mereka lagi, menghempaskan mereka sekaligus. Dr. Sin terlempar dan dia pun selamat karena bersembunyi. Sementara itu bos mereka yaitu David Kane tertangkap juga. Dia pun diombang-ambingkan lalu dilempar hingga menghantam dasar laut itu. Di tempat gelap seperti itulah David Kane menemukan sesuatu. Dia melihat sebuah tongkat Trisula yang bercahaya. Tanpa pikir panjang dia pun mengambilnya, lalu menyatukan kembali Trisula yang patah itu. Setelahnya dia merasakan sesuatu yang sangat hebat. Tubuhnya seperti disetrum, membuat mata David berwarna hijau. Dia pun melihat sesuatu, yaitu seorang Raja Iblis bernama Kordek. Raja Iblis itu mengatakan bahwa dia akan memberikannya kekuatan yang sangat hebat untuk membalaskan dendamnya kepada Aquaman, karena Aquaman telah membunuh ayah David. Bahkan jika David mengikuti perintah dari Kordek, dia akan memberikannya sebuah kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan kembali kostumnya yang bisa menghancurkan kerajaan Atlantis. Lanjut part berikutnya hanya di Snack Video.